Andri Hakim, dari rugi 500 juta jadi triliunan, kini membongkar realita berdarah pasar modal. Dari lenyapnya 400 miliar, taktik bandar, hingga rahasia uang raksasa. Gue salahnya ya, gue sebenarnya udah tahu setiap Desember itu harusnya gue take profit. Cuman gue denial gitu loh. Gue padahal udah bilang juga ke partner-partner gue yang lain, ke Douglas dan lain. Pokoknya kita nggak mau tahu seuntung apapun Desember kita harus take profit, cuci bersih. Karena pengalaman gue, Indonesia itu dari setiap awal tahun itu biasa keluarin kebijakan yang aneh-aneh. Kayak contohnya misalnya lu awal tahun kan selalu lu ada body goals kan. Misalnya lu awal tahun lu mau diet, lu mau apa. Nah, negara juga sama. Setiap awal tahun tuh dia mau ada kayak goal-goal yang agak ngeri lah. Bisa bikin market crash. Nah, cuman gue denial karena Januari portfolio gue all time high, gue nggak TP. Di situ ya udah, uang sekolah termahal tuh bro. 400-an miliar uang sekolahnya. Iya. Gitu. Nah, terus saat itu, waktu itu tuh realized atau unrealized drawdown-nya? Unrealized. Lo hold gitu? Ada yang gua hold, ada yang gua cut loss. Cut loss gua itu per hari ini ya. Nih, tadi gua ada screenshot sih. Cut loss gua 59M. Yang lo cut loss, sisanya lo hold aja? Cut loss 59M. Sisanya lo hold aja? Sisanya gua hold, sama ada yang keuntungannya hilang, sama ada yang gua turun, gua averaging down. Gimana bedainnya? Kayak apa emiten yang lo cut, apa emiten yang lo hold? Yang gua Ciri-cirinya kayak gimana? Yang gua cut, gua merasa gua belinya ketinggian harganya, terlalu premium. Tadi kan gua kayak bullish banget, gua merasa beli premium pun masih bisa untung gitu loh. Ternyata gua beli premium, dia drawdown-nya jauh kan, itu gua cut-cutin. Kehancuran ratusan miliar itu hanyalah biaya pendaftaran. Kini, mari intip bagaimana bandar sebenarnya bermain. Gue realize begini bro, saham itu kalau di backdoor, lu nggak langsung naik. Maksudnya dia naik karena hype. Wih, ada saham dia di backdoor nih, orang semua pada beli. Lalu di titik tertentu itu trader itu nggak sabar. Akhirnya dia jual, dia turun. Nah, diturunin lu harus sabar. Sampai market maker mulai main. Oke. Nah, biasa orang tuh nggak ada kesabaran yang kedua ini bro. Biasa dia udah trend, hype. Karena contoh begini deh, lu baru akuisisi perusahaan yang backdoor ya. Lu kan lagi sibuk nih bro. Di belakangnya lu urusin tender offernya, segala macem. Lu nggak sempet mainin sahamnya. Yeah. Begitu lu udah selesai semua, sahamnya memang udah sah milik lu, barulah di situ main. Nah, dari jeda situ ke situ menurut gua sekitar butuh waktu 6 bulanan lah. Oke. Jadi waktu itu Arto lu dapat, semua orang udah keluar, gua nunggu di situ nyangkut 6 bulan. itu lu hajar, lu tebus-tebus terus tuh sampai atas. Gua tebus terus. Kalau menurut lu sendiri di dunia saham ini, berita ini penting nggak bro? Penting, sangat penting. Sangat penting. Kalau lu tahu beritanya duluan, ya lu udah winning edge-nya duluan. Bahkan kalau bisa sebelum beritanya keluar, lu udah tahu duluan tuh lebih bagus lagi. Nah, kalau itu dari networking. Iya. Oke. Net, sebenarnya gue mau admit, lu cara cepet kaya di Indonesia itu nomor satu tuh sebenarnya bukan lu paling pinter. Lu paling jago networking sebenarnya. Oke, Tapi setuju kan? Setuju. Setuju kan? Tadi kita udah bahas ini off cam. Iya. Ada yang nggak bisa kita Networking publish. itu lebih Ya, cepet iya, kaya. betul. Gitu. Ordal guys. Oh. Informasi adalah senjata. Namun bagi uang besar, strategi bertahan jauh lebih mematikan daripada sekadar bocoran berita. Sebenarnya kalau lu mau ngomong ya, di saham itu yang punya uang itu nggak mungkin kalah. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Lu kan turun tinggal lu averaging terus, turun kan pasti ada bottomnya. Terus udah gitu kan pasti dia rebound. Tapi nggak Yang semua kalah saham. itu, contoh misalnya nih, lu beli saham senilai 5M atau 10M. Dia turun lah, turun, terus udah gitu udah mulai rebound. Lu averaging aja. Gak mungkin rugi bro. Kecuali gue belinya terlalu premium dan terlalu besar nilainya. Kayak contohnya misalnya gue belinya udah 40-50 miliar.
gue averagingnya gede banget. Dan kalau turunnya dalam kayak jadi jumlahnya terlalu banyak, nanti gue nggak bisa jual, itu cut loss. Tapi kalau gue belinya dikit, kayak gue cuma beli 5M, 10M, itu pasti menang punya. Contoh lu punya uang ratusan miliar, tapi lu 5M turun, lu masih bisa averaging down 20 kali bro. Nah sempat naik itu, kebetulan pas dia naik gue banyak averaging down yang masih gue hold. Contohnya misalnya di Bumi, gue averaging down. Bumi gue tuh average tadinya 280. Pas dia turun ke 200, terus dia rebound ke 210, gue averaging down. Naik ke 220, gue averaging down. Jadinya average gue tuh di 250. Gara-gara gue average down terus. Nah terus dia naik tuh ke 260 kan. Di 258 gue jual bersih semua. Untung. Itu yang waktu rebound MSCI gitu ya? Untung. Terus juga ada beberapa emiten, pas dia turun, gue averaging, naik, untung gitu. Jadi ada juga yang untung. Ya. Tapi yang cut loss itu tadi 59M. Berarti itu yang, dari PTRO, CDIA, Kowin, itu gue belinya terlalu premium, gue cut. Dunia investasi bro, lu kan terkenal the multi-bagger. Kalau kasih satu aja yang singkat, padat, jelas, terpercaya bro, untuk memilih saham multi-bagger apa kriterianya? Saham multi-bagger itu sebenarnya sama kayak go bisnis ya. Kalau orang kan lihatnya tuh kan misalnya pakai chart, technical, atau misalnya fundamental tuh carinya yang murah kan, value kan. Nah menurut gue dari pengalaman gue dulu pakai jadi trader, pakai technical, pakai fundamental, ternyata ini nggak selalu works out bro. Ternyata yang gue dapat kunci yang paling works out itu supply and demand. Ada nih misalnya perusahaannya nggak bagus-bagus amat, tapi demand-nya rame. Demand-nya ini maksudnya permintaan untuk membeli saham? Yes, Okay. Karena hype. Nah kalau lu lihat bro, di Indonesia sekarang, as a investor, sektor apa yang menarik dalam 5 tahun ke depan? If you get 1 triliun sekarang ya, Nah. you will put your money there. Karena gue di bidang saham, pasti gue di saham sih. Iya, saham apa? Sektor apa ini bro? Nah ini balik tergantung duitnya. Lu, tadi berapa duitnya? 1 triliun, lu dapat 1 triliun. Oke lah, kita bilang yang wajar lah, 10 miliar bro. Kalau Lu dapat 10 miliar hari ini, lu disuruh invest di saham, sektor apa yang bakal lu invest? Kalau 10 miliar gue udah ada beberapa emiten yang gue lagi beli terus bro. Itu pasti naik ratusan persen. Pasti. Sektornya apa? Sektornya ya, waduh kalau gue kasih tahu sektornya udah terbang. Ada yang di properti, ada juga yang di pertambangan. Ya. Sekarang masih kecil nih dia, cuman udah mulai naik terus. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya 9%. Iya, 9,5 bro. Anggap dia crash lagi deh, jadi 11%. Gue beli lagi aja bro di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10 sampai 11%. Jadi gue beli aja, gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say gue sih ada masuk ratusan M, lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M bro. 10% itu 10 M setiap tahun. Tapi lu nggak mau ngincar capital gain, karena kalau kita lihat dari Mandiri sama BRI sendiri, BRI kan earningsnya nih mulai turun kalau kita lihat. Labanya nih kayaknya forecast ke depannya makin turun dia. Lu nggak ada concern soal itu tuh? Enggak, gue merasa si Danantara ini pasti ngerapiin kali ya. Teori tanpa keberanian hanyalah ilusi. Inilah momen ketika eksekusi dingin mengubah jalan hidup seseorang selamanya. Sekarang dulu gue jalanin bisnis bro dari umur 21, 9 tahunan lebih ya bro ya. Gue balik dari Amerika itu duit gue ada 500 juta. Di 9 tahun gue berbisnis untung rugi. 9 tahun berdua duit gue 1M. Cuma beggar 1 bro. Di saham, gue 1M rugi jadi 500 juta. 500 juta jadi triliunan 5 tahun.
Jadi maksudnya di saham ya, lu kalau punya keberanian yang tepat, bisa untungnya signifikan sih. Iya. Jangan sampai berani tapi segala nggak ada ya. Kalau berani segala nggak ada juga. Nah. Uang raksasa tidak didapatkan murni dari keringat fisik, melainkan dari eksekusi leverage tanpa ampun di saat yang tepat. Pangan dia, Andri sini nih, ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah, nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah disitulah gue pertama kali denger soal saham bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, jangan. Oh, inisialnya pokoknya top 10 lah. Nah, Top 10 konglomerat waktu itu atau sekarang? sekarang ini dia di belasan. Oke. Dulu dia top 10. Oke. Nah tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke. Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. Oke. Nah dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Kekayaan di bursa saham hanya berpindah dari orang yang tidak sabar ke mereka yang berdarah dingin. Subscribe Bursa Dingin sekarang dan eksekusi rencanamu tanpa emosi.